Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Seger? Semangat? Semangat. Ya. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas sore hari ini ya Bapak. Kami mau menyediakan waktu kami, hidup kami ini ya Bapak, untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus mengurapi setiap kami saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi dengan hikmat yang datang dari Roh Kudus, kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Saya dikasih kesempatan untuk kedua kalinya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk hari ini saya mau membawa temanya waktu, times. Boleh saya sedikit bertanya ya, apa pengertian saudara tentang waktu? Boleh? Gak ada yang salah. Pastor Yohana, apa pengertian Pastor Yohana tentang waktu? Waktu adalah waktu berharga. Waktu berharga. Apa pengertian waktu untuk saudara Jerry? Jerry, waktu apa Jerry menurut kamu? Sesuatu yang tidak bisa diulang. Kalau semua ya. Satu orang lagi boleh? Apa yang di pengertian saudara mengenai waktu? Siapa yang mau jadi volunteer jadi masa ditunjuk? Mungkin ada di benaknya, udah pengen ngomong banget, kok nggak ditunjuk gitu? Oh ya, maunya ditunjuk. Yang nunduk-nunduk nanti ditunjuk loh. Pak David deh. Pak David udah. Waktu adalah waktu kita bernafas. Oh, waktu kita bernafas. Ya, benar semua ya, amin ya. Jadi waktu. Jadi kita sering dengar, benar gak? Waktu itu, orang bilang waktu itu adalah uang. Kita pernah dengar waktu itu adalah uang. Time is money. Ya, kita sering dengar ya, sampai kita bisa ketemu orang yang bilang gini, aku gak punya waktu. Pernah ketemu gak orang bilang, aku gak punya waktu? Sering ya, dalam kehidupan manusia ya. Jadi hal ini sangat kita bisa mengerti. Kenapa? Karena setiap waktu orang ya bisa digunakan untuk mendapatkan uang. Kita bisa habisin setiap hari kita untuk mendapatkan uang. Itu sore banyak orang yang tidak tertarik untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena mencari Tuhan sungguh-sungguh dapat jaminan nggak kita akan kaya. Kita akan dapat harta yang berlimpah. Dapat jaminan seperti itu enggak? Enggak. Jadi itulah sebabnya salah satu penyebab utama orang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, nggak heran banyak menjadi orang menjadi workaholic, menjadi orang yang bekerja terus-menerus dalam waktu jam yang agak panjang gitu, waktu yang agak lama. Jadi kayak kecanduan bekerja. Jadi bekerja bukan hanya sebagai hakikat, tapi merupakan kecemasan. Nanti saya nggak bekerja, saya nggak punya uang, saya mau ini, saya nggak ada. Karena kecemasan dan keserakahan. Finally orang seperti itu ya. Jadi tapi di pihak lain ya, segelintir orang mungkin ya, ada yang mengerti mengenai waktu itu ya, memahami arti waktu itu. Orang bilang itu waktu adalah anugerah. Di sini ada yang setuju gak kalau waktu itu adalah anugerah? Amin. Boleh bilang amin? Amin. Amin. Waktu itu adalah anugerah. Kenapa kita bilang waktu adalah anugerah? Siapa yang setuju? Kita di sini aku harap semua setuju ya, karena orang berpikir waktu itu benar-benar anugerah itu pasti orang itu mempergunakan waktu hidup itu dengan bijaksana. Jadi kita bisa mengoreksi diri kita. Kalau kita menganggap waktu itu adalah anugerah, kita coba cek kita menggunakan waktu itu dengan bijaksana atau tidak dalam hidup kita. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi kita berbicara sedikit mengenai waktu ya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Efesus. Kita bahas Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Boleh kita baca sama-sama?
321. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif dan mempergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Serem ya, bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal. Tapi Tuhan minta kita menjadi seorang arif. Arif itu bijaksana. Ya, jadi kita perhatikan dengan seksama ya, dan pergunakan waktu yang ada. Kalau kita boleh lihat juga di Kolose 4 ya, ayat 5. Kita baca bersama lagi. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. So kelihatan banget ya, hikmat, arif, kebijaksanaan dihubungkan penuh dengan penggunaan waktu yang ada. Jadi sambung banget. Jadi orang yang berhikmat, orang arif, orang bijaksana itu pasti menggunakan waktu yang ada itu dengan benar. Kalau tidak menggunakan waktu seperti yang kita bilang, menjadi orang bebal. Ya, di dalam Efesus yang tadi ya kita membahas menggunakan waktu yang ada, ayat 16. Kata pertamanya pergunakan. Pergunakan itu ada kata aslinya extragulazo. Lembaga Alkitab Indonesia menggunakannya makanya pergunakanlah. Tapi dalam extragulazo tersebut artinya tebuslah. Jadi tebuslah waktu yang ada. Tapi Alkitab Indonesia menggunakan pergunakanlah waktu yang ada. Sehingga kalau kita lihat di bahasa Inggris ya, di Alkitab bahasa Inggris misalnya King James, versi King James itu ada ya tertulisnya seperti ini, redeeming the time because the day of evil. Tebuslah, ya kita bilang tebuslah waktu yang ada. Jadi apa artinya menebus? Menebus artinya membeli kembali, membayar kembali, ya. Jadi kita membayar, menebus kembali, apa artinya? Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Tebuslah ini, contohnya gini. Dalam waktu tempo 30 hari, saya mesti memindahkan karung beras 30 karung dari sini ke depan. 30 hari 30 karung. Gampang ya. Sehari saya mesti pindahin berapa? 1 karung. Karena saya berpikir tiap hari cuma 1. Akhirnya 20 hari saya gak duit apa-apa. 20 hari saya tenang-tenang aja. Pada hari ke-21 saya tinggal waktu 10 hari. Akhirnya saya mesti memindahkan 30 karung itu. Akhirnya setiap hari saya mesti memindahkan berapa? 3 atau 4, benar gak? Akhirnya itu namanya kita menebus waktu yang sudah ada, waktu yang kita sia-siakan untuk kita tebus di 10 hari itu. Atau kita bisa melakukan di hari pertama, 1 hari 1 karung. Saya mau mengerjakan di hari ke-21, jadi saya tidak mengerjakan apa-apa. Jadi saya tebus waktu yang tersisa, tebus waktu yang terbuang. Jadi sisa waktu saya mesti membawa 3-4 karung dari sini ke depan. 3 atau 4 karung, itu namanya kita menebus waktu yang terbuang ya. Jadi seperti itu namanya kita kasih perumpamaan menebus seperti itu. Jadi kita mesti menebus waktu yang sedang kita buang. Sebagai anak-anak Tuhan ya, kita bertobat di usia yang berbeda-beda. Ada yang masih muda, ada yang umur 50 baru bertobat, ya. Ada yang udah tua ya. Coba bisa bayangin nggak? Kalau dia umur 60 baru terima Tuhan Yesus, dan dia punya stok waktu tinggal sedikit, sehingga dia mesti menebus tuh sisa waktunya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tuh seluruh hidup kita mesti buat Tuhan. Jadi sisa waktu itu karena kita sisa waktunya nggak banyak, nggak tahu berapa banyak lagi, tapi di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu ada tertulis seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ya, jadi kalau yang bertobat umurnya sudah tua 60 tahun, dia udah menghabiskan waktunya bukan buat Tuhan selama 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun.
Jadi nggak tahu berapa lama, tapi dia harus menebus waktu-waktunya dia yang udah dia buang. Itu namanya kita mesti menebus waktu yang ada, ya itu maksudnya. Jadi yang bertobat masih muda, masih punya stok waktu panjang, ya harus menebus juga. Jadi kalau udah tua menebusnya cukup banyak. Jadi kita harus menggunakan menebus waktu yang ada dengan bijaksana. Ya. Kata kedua saya mau membahas tentang waktu ya. Tadi pergunakan, kedua waktu. Jadi waktu, tebuslah waktunya. Waktu dalam bahasa Yunani itu ada dua macam. Yang pertama disebut kronos, yang kedua kairos. Ya, jadi kronos itu yang menurut kata-kata kronologi. Kronos itu yang setiap hari ada, waktu-waktu yang kita buang setiap hari ada, besok ada, lusa ada. Tapi kronos itu di dalam, kairos itu di dalam kronos. Jadi perjalanan kronos itu yang selalu ada yang saya bilang, tapi di dalam kronos itu ada kairos ya. Jadi kairos itu adalah waktu Tuhan. Di Yunani jadi seperti ini. Jadi kronos itu ada setiap hari, tapi di kairos itu kita nggak tahu waktunya Tuhan. Kapan kita mendapatkan kairosnya gitu. Ya. Nah ini di Yunani ada patung bernama Kairos. Lucu ya, patungnya aneh ya. Kalau kita lihat kepalanya bagian belakang botak, yang depan rambut. Maksudnya apa? Jadi gini, Kairos itu akan menghampiri kita suatu saat. Jadi kayak kita bekerja, kita mau apa waktunya Tuhan itu, sampai kita mau minta sesuatu, tapi kok belum dapat apa yang kita doakan, belum dapat. Tapi kita nggak tahu waktunya, waktu Tuhan itu namanya Kairos. Jadi suatu saat Kairos itu akan menghampiri kita. Jadi kita mesti tangkap. Kalau dia udah melewati kita ya, udah berbalik, udah lewat, kita cuma dapat botaknya yang kecil. Artinya kita nggak dapat apa-apa lagi. Ya, jadi kalau Kairos menghampiri kita mesti ambil kesempatan waktu itu. Jadi Kairos itu tapi tidak selalu ada. Kairos itu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu Kairos itu bisa datang kapan, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bahkan mungkin sekali dalam hidup kita. Jadi Kairos itu kalau datang kita tangkap ya. Dalam Efesus ya 5 ayat 16 itu kita membahaskan pergunakan waktu yang ada ya kan. Kairos yang ada karena hari ini adalah hari yang jahat. Waktu lebih tepat lagi Kairos kita juga bisa bilang dengan kesempatan ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini pengertian. Gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa-masa yang jahat. Lalu ada filosofi Yunani ya, engkau tidak dapat menginjak sungai yang sama 2 kali, karena air yang kau injak akan mengalir dan tidak pernah sama waktu kamu injak lagi. Jadi gini, waktu kita menginjakkan air, sungai, air yang kita injak itu akan berlalu. Jadi tidak akan pernah injak di air yang sama. Seperti itu. Jadi kita tidak akan mendapatkan kesempatan itu lagi. Jadi makanya itu Kairos kalau datang kita tangkap ya. Mari kita pergunakan waktu kesempatan yang Tuhan kasih dengan melayani Tuhan, mengasihi sesama kita, memberitakan kabar kebenaran Tuhan kita, menyayangi keluarga. Oke, kita mesti ingat waktu kita sangat singkat yang harus kita pergunakan dengan bijaksana, bukan seperti orang global ya. Ayat yang ke-16 Efesus juga membicarakan tentang hari-hari akan semakin jahat. Hari-hari ini akan jahat. Apa maksudnya dengan hari-hari jahat? Ya, kita banyak loh bahas tentang hari-hari terakhir. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, boleh diusir. Saya bacakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lalu dalam 2 Timotius 3 ayat 1, banyak banget nih ayat-ayat Tuhan memberikan warning di akhir zaman.
Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, lalu di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 8 ini akan cukup panjang. Manusia akan cinta dirinya sendiri, jadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan menjadi pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka mengejek orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaku tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauh dari mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Masih ada 2 lagi ya. Ayat 7 sampai 8. Banyak ya. Jadi ciri-ciri akhir zaman nih. Ada lagi pada 2 Petrus 3 ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Banyak banget ya. Jadi menjelang akhir zaman ini, kedatangan Tuhan Yesus, banyak kejahatan yang lebih besar. Kenapa? Karena si jahat bekerja keras. Si jahat bekerja luar biasa. Si jahat bekerja di luar biasanya. Jawabannya ada di Wahyu 12 ayat 12. Mari kita lihat. Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis saja tahu waktunya sudah singkat. Mestinya kita lebih tahu ya. Jadi iblis tahu, iblis kerja keras, maka muncullah hari-hari yang jahat di hari-hari terakhir. Oleh karena itu, kalau iblis mengerti waktu yang sangat singkat, dia bekerja keras. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Pergunakan waktu yang ada, yang tersisa dengan baik. Kalau kita tidak menggunakan waktu yang baik, pertanyaan besar, kita lebih baik atau lebih buruk dari iblis? Iblis saja tahu waktunya sudah singkat. Dalam Alkitab ada lagi, dalam Ibrani 10 ayat 37 sih. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa penangguhan kedatangannya. Waktu kita sangat sedikit waktu, sedikit banget. Kita punya waktu sedikit banget. Jadi segala penggenapan udah ada, sangat-sangat terbatas. Mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan sangat bijaksana. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin ya. Dalam Musa juga berdoa dalam Mazmur 90 ayat 12. Nabi Musa ya, dia berdoa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Paulus berkata juga dalam Efesus yang ke-15, menggunakan waktu yang ada, sehingga kita bisa menggunakan waktu sekali lagi dengan sangat bijaksana. Bukan mengatur jadwal-jadwal kita dan bermacam-macam kegiatan. Bukan itu dengan bijaksana, bukan seperti itu. Jadi kadang bisa saja mengontrol kita. Kadang bisa mengharuskan kita punya jadwal yang padat. Bukan seperti itu, bukan bijaksana yang bukan seperti itu. Itu bisa dibilang keadaan yang bisa mengatur kita nanti. Jadi kita punya waktu yang sangat singkat sekali lagi. Kita punya waktu untuk mempengaruhi dunia ini
Kita perlu memaksimalkan waktu kita. Jadi kita perlu mengesampingkan jadwal-jadwal kegiatan duniawi kita, serta kita mau menunjukkan kasih kepada orang-orang, terutama orang-orang yang dibawa dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempengaruhi zaman ini, zaman akhir zaman ini, kalau boleh dibilang, dengan dampak kekekalan. Mengisi waktu yang ada dengan kekuatan dari anugerah dari Tuhan Yesus kita. Setuju? Colek dong. Pergunakan waktu kita dengan bijaksana. Jangan seperti orang bebal. Saya tutup ya dengan beberapa arti waktu. Nah, kita kalau boleh beberapa arti waktu ya bagi beberapa profesi. Kalau kita mau tanya untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakan pada mahasiswa yang gagal dalam ujian. Sayang banget ya. Ayo, kalau gagal dalam ujiannya mesti mengulang. Sayang nggak? Sayang ya, arti 1. Lalu untuk mengetahui nilai 1 bulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan secara dini. Tanyakan untuk mengetahui waktu 1 minggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. Editor majalah mingguan akan terus lagi mencari data sehingga bulan depan dia dapat lagi, kalau majalahnya nggak bakal terbit. Untuk mengetahui nilai 1 hari, tanyakan pada buruh harian yang punya 6 anak yang tak akan diberi makan. Ini hari-hari nilai waktu yang sangat berharga ya. Lalu untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakan pada orang yang sedang mendukung kekasihnya. Wow, dulu di apel 1 jam lama banget. Doni tuh suka telat dulu. 1 jam lama, ya kan dulunya kan makeup udah mau luntur. Untuk mengetahui lagi nilai 1 menit, tanyakan orang yang baru ketinggalan kereta. Aduh, 1 menit udah lewat. Coba tadi ngisi bensin, pasti dapat keretanya. Ya, lalu apa lagi nih? Kalau kita tanyakan, untuk mengetahui nilai 1 detik, tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Ya, jadi tiba-tiba, gitu. Aduh. Untuk mengetahui nilai 1 milidetik, tanyakan pada atlet yang baru saja memenangkan medali pada pertandingan Olimpiade. Kenapa dibilang milidetik? Itu siapa yang membusungkan dadanya dulu itu? Itu milidetik. Jadi dalam finish line itu siapa yang membusungkan dadanya dulu masuk, itu pemenangnya. Nah, mulai sekarang mari kita semua mempergunakan waktu kita, kesempatan kita ini dengan bijaksana. Si iblis tahu waktu yang sangat singkat, dia bekerja keras, bahkan mati-matian untuk memusnahkan kita. Kalau kita anak-anak Tuhan, tidak cepat, tidak bijaksana menggunakan waktu yang ada ya, kita akan kalah loh. Sadar. Kita mesti sadar sedini mungkin untuk waktu yang kita punya, yang bisa kita pakai lagi nih. Waktu kita yang udah terbuang, kita pikir secara benar, kita pakai secara bijaksana, secara benar. Karena ini menyangkut kehidupan kekekalan kita. Dan supaya kita selalu rindu mengangkat kepada Tuhan dan menjadi anak yang semakin hari berkenan pada Tuhan. Setuju? Pergunakan waktu dengan bijaksana, dengan benar, sehingga berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami semakin hari semakin menyadari kesempatan hidup yang Bapa berikan kepada kami adalah kesempatan yang luar biasa, di mana kami terus mencari perkenanan di hadapan Tuhan. Hidup yang semakin hari semakin berkenan untuk melakukan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita belajar soal waktu ya. Kalau kita selesai sekarang kayaknya kecepatan ya. Kita udah bayar rent ini 2 jam. Kalau kita pulang sekarang kecepatan. Jadi kalau saya tambahin, boleh nggak ya? Kan kita disuruh menggunakan waktu ya. Kalau nggak nanti mubazir bayar setengah jam gitu. Nah gini saudara, saya secara khusus minta Doni dan Pastor ini dan Pastor Doni yang leader 2 mereka inilah yang akan sharing soal waktu. Kenapa? Karena saya kan observasi ya. Di antara kita semua ini, maaf ya kalau salah observasi ya. Di antara semua ini, terutama dari kalangan pastor gitu ya, bukan menjelekan yang lain, mendiskreditkan yang lain. Saya lihat mereka 2 konsisten soal waktu. Artinya apa? Mereka tuh kalau datang tuh mengupayakan banget supaya nggak telat gitu. Mereka datang tuh kalau sampai telat mereka kadang-kadang kasih reason, ya aku disuruh untuk ini, aku disuruh balik lagi ke sini, aku disuruh kemana gitu. Saya lihat mereka tuh konsisten banget dan dua-duanya kepingin mengupayakan supaya nggak datang telat, nggak seperti saya gitu ya. Jadi makanya saya pikir lebih baik mereka yang khotbah gitu. Ya memang sih, waktu itu penting banget. Waktu nggak bisa diputar, nggak bisa diulang balik. Aku mau balik lah. Kalau aku tahu dulu, aku bisa bisa kerja model kayak begini, pasti aku mau lah. Tapi sekarang udah telat, udah lewat waktunya gitu. Yang ada ya tinggal yang ada di depan gitu. Kita mau pakai apa enggak waktu yang ada di depan itu. Dan Alkitab berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat, waktu yang ke depan kita adalah jahat gitu. Kalau kita nggak mempergunakan waktu dengan baik, ya sudah terlibas gitu. Apalagi kita tidak mengupayakan hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani itu perlu dikejar, perlu diupayakan. Alkitab berkata gini, belilah kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu mesti dibeli. Artinya bukan kita bayar supaya kita dapat Injil, bukan. Zaman dulu saya bayar. Beli kaset yang namanya kaset khotbah, sekarang tinggal YouTube, enak banget. Mau pendeta model apa aja ada. Zaman dulu ya bayar saudara. Saya bayar kaset 1 budel seminar itu khusus ngumpulin duit gaji gitu. Bayar buku rohani, beli buku rohani, beli apa? Kenapa? Karena memang kalau gereja dan komsel itu isinya cuma gereja sekali, komsel sekali. Mau makan firman lebih banyak lagi nggak bisa. Mesti beli paket-paket itu. Dan beliin seperti kayak begitu. Dulu beli, beneran beli. Kalau sekarang dengan wifi yang dengan data yang banyak aja kita bisa makan yang banyak gitu, maksudnya gitu. Pakai kesempatan itu untuk kejar kerohanian kita. Kalau enggak nanti terlibas. Nah, kalau tadi dibilang tanyakanlah kepada atlet yang beda 1 milisecond aja dia bisa menang juara 1 atau juara 2. Well, sebegitu presisnya waktu itu, sebegitu pentingnya waktu sebenarnya gitu. Kita akan kehilangan orang-orang yang nggak sama prinsipnya sama kehidupan kita. Makanya itu kita mesti bangun kehidupan kita supaya kita tidak kehilangan orang. Misalnya gini lah, kalau kita kerjanya sebagai pekerja yang driving ya gitu ya, saya, Yuki dan teman-teman beberapa gitu ada yang driving gitu. Kalau kita dapat job gitu ya, kalau kita nggak maintain waktu, kita akan kehilangan orang-orang yang memegang prinsip waktu dengan penting. Kita datang telat, kalau orang ini adalah orang yang menganut sistem waduh ini telat nih, berarti dia nggak serius sama pekerjaan. Telat nih dia berarti nggak inilah, maksudnya nggak capable lah buat next job. Jangan di-refer kepada teman juga, jangan gitu. Kenapa? Karena ya itu orang ini berarti megang prinsip penting soal waktu gitu. Kenapa? Dia mungkin pernah dengar Pastor Yeni, waktu itu nggak bisa balik, waktu itu berharga banget. Kalau kita akan kehilangan orang-orang yang memegang prinsip penting waktu itu berharga, kalau kita tidak menganggapnya itu telat 2 menit, telat 3 menit. Coba tanya kepada rekan sekolah, datang telat 2 menit, 3 menit terus. Coba tanyakan kepada orang-orang yang kerja harus nge-clock gitu.
hari ini 2 menit, hari ini 3 menit, hari ini 4 menit gitu. Coba tanyakan gitu. Bos-bos akan rela kehilangan kita. Benar nggak? Akan rela kehilangan kita kalau kita terus maintain 2 menit, 3 menit. 2 menit apa artinya 2 menit? Benar nggak sih? Tapi bos-bos itu akan rela menghilangkan kita tuh hanya karena 2 menit, 3 menit yang kita kumpulkan. Sebegitu pentingnya tuh 2 menit dan 3 menit itu. Makanya gitu, saya mau upayakan banget ya datang ke gereja ini nggak mau telat. Kenapa? Kelihatan dari hari Minggu kita kelihatan sebenarnya hari kita tuh bagaimana sebenarnya. Dari kita mengupayakan apa gitu ya, dan apa gitu sebenarnya kelihatan hari-hari kita seperti apa. Karena itu waktu yang dibiasakan. Itu dari karakter gitu. Saya pernah sama Chloe itu kan kadang-kadang kritis ya kalau nanya. Kan gue upayain banget ya, kadang-kadang karena berangkatnya dari rumah telat gitu kan, sehingga di jalan tuh usir ada ngebut gitu. Usir ada ngebut supaya nyampe sini ya tepat. Sampai sini gak ada orang siap-siap gitu. Lalu Chloe yang kritis itu dia nanya sama saya, Pixi, gak ada orang, kenapa kita mesti buru-buru? Saya bilang telat is telat. Papi nggak mau, papi ngupayain diri dari muda supaya belajar nih nggak telat gitu. Kalau perkara orang lain telat, I don't want to know kenapa mereka telat, dan saya juga nggak akan nabrak mereka kenapa mereka telat. Pokoknya aku punya prinsip, aku nggak mau telat. Gitu. Saya adalah salah satu orang yang megang waktu itu nggak bisa diputar, karena dari muda dicekokin sama papi saya. Ada 3 yang paling berharga, sen, 2 yang paling saya sen, asem gitu. 3 yang paling berharga. 1 keluarga. Was you ruin it? Ya. Yang kedua, sahabat. Sahabat kalau hilang, nyarinya susah. Nyari sahabat susah. Wah, apalagi saya introvert. Nyari teman susahnya luar biasa. Bikin teman tuh susah. Yang ketiga, waktu. Waktu udah lewat, sudah lewat. Nih, pastornya, tatap saya nih, pastor. Keras nih, kalau sama pastor boleh keras ya, kalau jemaat nggak boleh kan? Sama pastor boleh keras. Pastor nih, look at me. Engkau akan kehilangan jemaatmu yang memegang prinsipmu soal waktu itu penting. Kalau kita telat dulu, you gonna lose it. Jeffrey Rahmat berkata begini, engkau akan kehilangan yang kamu tidak bisa maintain. Engkau gak bisa maintain istri, engkau akan kehilangan istrimu. Engkau gak bisa maintain anak, engkau akan kehilangan anakmu. Engkau gak bisa maintain rumahmu, engkau akan kehilangan rumahmu. Engkau gak bisa maintain apapun, engkau akan kehilangan itu. Termasuk jemaatmu. Kalau kita gak bisa maintain waktu, engkau akan kehilangan jemaatmu yang memegang prinsip soal waktu itu. Wah, telat. Pastor, sebelum kau buka gereja, keras nih. Tapi emang itu yang terjadi. Makanya tuh gitu, saya mau kayain gitu. Aduh, dari rumah telat 7 menit. Artinya di perjalanan dikebutin 7 menit tuh. Supaya datang sini gak telat. Kenapa? Penting waktu. Saya bukan orang yang perfect, makanya tadi saya bilang yang paling cocok buat khotbah ini adalah Pastor Yoni dan Pastor Doni. Tapi, at least kita belajar sama-sama. Kenapa? Karena ya sudah, memang waktu itu berharga banget. Lewat ya sudah lewat. Anak kesempatan belajarnya adalah di usia 4 sampai di usia 16, 20 itu belajar yang paling bagus. Kalau kita kehilangan momen di waktu pas mendidik anak waktu pas masih kecil gitu, kita akan lose that time sebenarnya, dan udah hilang waktunya itu. Sebenarnya itu adalah momen dimana dia belum diisi apa-apa sehingga dia bisa nyerap apa aja tuh, nyerap yang gampang. Kalau diisinya effort, orang tua yang ngomong effort terus isinya begituan tuh nanti tuh. Kenapa? Karena itu dia masih kosong banget dan gampang menerimanya, isinya masih gampang gitu. Nah, ya udah, jadilah seperti itu. Makanya gini, apapun yang disekokin oleh orang tua kita di usia muda itu biasanya kejadian dalam anak-anak. Karena memang itu masa-masa yang paling mudah anak nyerap sesuatu. Gitu.
Udah lewat ya, sudah lewat. Dan bisa create problems. Pernah kepikiran gak ya? Waktu Samuel telat gitu. Saul kan bakar ukupan tuh, melangkahi, ya kan? Zaman dulu raja-raja, imam-imam yang mesti bakar ukupan itu adalah imam gitu. Tapi Saul yang posisinya waktu itu adalah raja, dia bakar. Lewat. Betapa problems yang di-create, yang sebenarnya gak perlu terjadi, ya kan? Nah, hari ini apapun kita lakukan, tadi saya keras kepada pastor ya, pastor juga lulus jemaat yang kalau mereka pegang prinsip-prinsip waktu itu penting banget, you just gonna lose them. Dan jangan nyesel. Kenapa? Karena prinsip-prinsip yang kita pegang gak sama dengan prinsip yang mereka pegang. Gitu. Dan orang-orang yang tepat waktu itu adalah orang-orang yang baik sebenarnya. Benar gak? Gini loh saudara, kalau kita dikerja di bagian private booking gitu ya, saya sih jarang gitu kan. Gini saudara lebih senang dapat job yang tepat waktu. Orang jajan 8:30 nih, 8:30 turun dari airport, keluar kira-kira 45 menit, berarti 9:15 dan datang langsung orangnya, langsung masukin barang, langsung jalan. Kita lebih senang job yang kayak begitu, atau orang yang nggak tahu kapan datangnya, booking dulu, beli kartu telepon dulu, message ya, pernah nggak keluar 1,5 jam? Kenapa enggak? Kita akan senang banget sama orang-orang yang menghargai waktu dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu dia juga menghargai waktu kita. Kita udah nunggu, kita udah ngantri, kita udah lock off dari kapan tahu gitu kan. Seperti kita mau memperlakukan orang lain, perlakukanlah diri kita seperti kayak begitu. Alkitab berkata kayak begitu. Kita akan kehilangan orang-orang yang menghargai waktu adalah orang-orang yang terbaik sebenarnya. Kenapa? Karena mereka begitu menghargai waktu kita. Cepat yuk keluar yuk, orang udah nunggu. Makanya saya bilang sama Nur, heran ya ada orang senang ditungguin ya. Padahal, nah itu kan rada keras gini ya, rada keras. Cuman apa-apa, apapun yang kita punyai, upgrade diri kita supaya apa? Supaya kita ngerti bahwa waktu itu berguna, waktu itu penting, waktu itu precious banget. Sahabat bisa diganti, bener ya? Saya kehilangan sahabat saya yang di Indonesia, tapi di sini saya bisa create lagi sahabat-sahabat. Tapi waktu yang saya sudah tinggalkan, saya nggak bisa create lagi. Gitu. Jadi betapa pentingnya waktu itu. Apapun yang kita mau kejar, apalagi kejar dengan Tuhan ya. Aduh, saya menyadari bahwa gini, mengejar Tuhan itu gak segampang langsung balik langsung lari kepada Tuhan, enggak. Orang tuh mesti belajar dengar khotbah dari yang 15 menit, tahan ya 15 menit, naik jadi 20 menit, naik jadi 25 menit, naik jadi 1 jam. Oh, bisa tahan 1 jam. Oh, sekarang coba khotbah kedua di hari itu. Oh, bisa tahan nih. Oh, khotbah ketiga. Oh, bisa tahan. Khotbah keempat bisa tahan. Nah, orang-orang yang baru 15 menit dengar khotbah aja udah tidur, mereka mesti naikkan kan upgrade 20 menit, 30. Kita nggak bisa langsung kasih dia program dengar khotbah sehari 3 kali. Dulu saya pernah minta jemaat dengar khotbah 3 kali 1 hari. Supaya memacu iman kerohanian kita. Nah, seperti itulah perjalanan rohani pun perlu dikejar. Nah, repotnya adalah gini, kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik-baik, kita kehilangan momen untuk kita bisa doing extraordinary. Benar gak? Alkitab berkata begini, kalau ada orang memaksa kamu jalan 1 mil, jalanlah dengannya berapa? 2 mil. Artinya apa? Untuk jalan 2 mil butuh waktu yang lebih panjang, benar gak? If you run out the time, gak punya waktu lagi, dan bisa nyampe 1 mil aja udah syukur. Benar gak sih? Tapi kan Alkitab bilang begini, kalau ada orang lain memaksa kamu untuk jalan 1 mil, jalanlah dengannya 2 mil. Artinya apa? Harus punya spare time lagi. Makanya itu di awal-awal
penjelasan vision ini saya bilang create time nih. Supaya apa? Kita bisa pergi keluar dan jadi berkat buat orang lain. Kalau untuk urusan diri sendiri aja susah create waktu, saya nggak bisa expect saudara bisa keluar untuk jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena udah habis. Seperti tadi Pastor Yani bilang, kan kita sering dengar waktu aja udah habis buat diri sendiri, benar nggak? Buat rumah aja udah habis. Makanya mesti di-create tuh. Supaya apa? Supaya dengan kerjaan yang sama kita bisa menghasilkan hasil yang sama dan pulang lebih cepat, bisa gitu. Supaya bisa doing something lagi di luar, jadi berkat buat orang lain. Nah itu yang sebenarnya inti dari kenapa saya mau kita semua belajar soal waktu. Kenapa? Karena waktu itu precious. Waktu itu precious. Kalau kita nggak menghargai waktu-waktu precious kita sama istri kita, satu hari nanti kita akan kehilangan istri kita. Kita akan kehilangan apa yang tidak kita bisa kelola. Gitu. Dulu saya kerja di warehouse. Itu saya dibilang kerjaan ini dari sini sampai sini butuh waktu 2 hari. Saya bilang karena saya butuh pekerjaan, 2 hari juga 2 hari lah ya, gitu kan. Kerja 2 hari. Saya berusaha secepat-cepatnya. 1,5 hari selesai itu kerjaan. 1,5 hari kerjaan, akhirnya ini bos lihat, kok 1,5 hari terus anak kerjanya gitu. Cepat. Saya memang suka kerja cepat daripada kerja lambat gitu. Lalu di sisa-sisa setengah harinya itu saya cari-cari kerjaan. Toilet lah saya bersihin, tangga saya lapin. Tahu ya, tangga tuh ada handrailnya dia. Tangga tuh dari atas, dari kantornya bos itu saya lapin gitu kan. Itu sisa-sisa setengah hari, warehouse-nya lah disapu lah, pokoknya cari-cari yang gagal lah gitu kan. Di bawah-bawah pallet jack itu suka ada serpihan kayu yang bekas, kalau kena masuk pallet jack itu kan kayu suka rontok tuh. Saya angkat palletnya gitu, saya angkat, saya sapuin di bawahnya supaya nggak ada serpihan kayu. Jadi jadi 2 hari itu selesai. Kadang-kadang disuruh cuci fan sama bos. Ya karena bos juga lihat ini anak belum selesai, maksudnya jamnya belum selesai, tapi udah nggak tahu mau ngapain gitu ya. Akhirnya dia cari-cari, suruh kerja ini, suruh kerja itu gitu. Saya bisa do extraordinary karena saya punya spare setengah hari gitu. Nah kepada kita semua, saya expect kita semua masih punya spare waktu untuk kita bisa melayani Tuhan di luar. Memang kita sudah sibuk konsel, kita sudah sibuk dan lain sebagainya. Saya harap efektiflah dengan pekerjaan kita, cepatlah dengan pekerjaan kita, supaya kita punya spare waktu di luar sana untuk jadi berkat dan bisa produce 16 jiwa dan 20 report sesuai dengan visi yang kita mau kejar tahun ini. Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau enggak, saya lihat, ini udah sibuk banget. Ini udah sibuk banget nih. Ini sibuk juga. Ini sibuk juga. Saya nggak bisa expect tahun ini kita bisa menyelesaikan visi. Bukannya berkecil hati, tapi seperti yang tadi Mas Suryani bilang gitu. Kalau ada 30 karung, kalau ada 16 jiwa yang kita mau kumpulkan ke sana gitu kan. Kalau ada cuma ada waktu 12 bulan gitu kan. Kalau semuanya nggak ada yang mau ngangkat ke sana, nggak punya waktu untuk ngangkat pindahin dari sana ke sana, ya kemungkinan besar nggak akan terjadi. Terus segala sesuatu perlu diupayakan. Kayaknya kalau saya selesai sekarang juga masih belum kecepatan ya. Saudara, waktu itu penting banget. Siapa sih, saya mau tanya ya, siapa orang-orang yang anggap waktu itu penting banget? Sebel sama orang talak siapa? Kita semua banyak nih, ya. Siapa yang mengupayakan kalau kemana-mana selalu tepat waktu? Yakin? Yakin? Nursing home jam 10, gereja open jam 10, yakin? Saya tahu kalau musik jam 5, saudara yakin nih masih angkat tangan nih?
Yakin? Oke, terus pernah dalam apa? Meeting. Kalau meeting kita bertiga tuh ada trust ya, trust sama trust ini kan. Ini kalau kita nggak ada kita ya, mereka jalan nggak ya? Kalau kita nggak datang ya, mereka datang nggak ya? Kalau kita nggak ngupayain begini, mereka kerja nggak ya? Kalau nggak ada kita ya, gereja jalan nggak ya? Itu pertanyaan-pertanyaan kalau kita bodoh di pastoral meeting. Tapi kita bingung, gimana caranya ya supaya kita semua bisa grow up sama-sama dan jadi berkat di luar sana. Ya, itulah. Makanya selama kita masih punya waktu, upgrade diri kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita masih punya spare waktu dengan yang supaya kita masih punya spare waktu doing some extraordinary things. Supaya kita bisa jalan lebih, supaya kita bisa kasih lebih, supaya kita bisa melayani lebih, ya kan? Supaya kita bisa bawa pulang berkat lebih. Ya, masih ada waktu, kumpulkan lagi lah berkat Tuhan gitu kan, yang Tuhan taruh gitu. Memang Tuhan juga rindu memberkati kita lebih lagi gitu kan. Kerjain segala sesuatu dengan cepat, jangan berlama-lama gitu kan. Bantu orang yang bisa dibantu, yang perlu dibantu supaya mereka juga bisa selesai. Dan segala pekerjaan akan jadi jauh lebih mudah ketika kita semua menghargai prinsip yang sama. Benar gak? Lucunya ya, di dalam pernikahan Tuhan bilang begini, aku akan memberikan penolong bagimu yang sepadan. Benar gak? Cari yang sepadan. Kalau kita suka perpuluhan, jangan sampai orang gak suka perpuluhan. Rumah tangga kita akan diwarnai dengan ribut soal perpuluhan. Benar gak sih? Benar gak? Kalau kita sukanya waktu kita bagus gitu kan, jangan sampai orang suka lelet-lelet. Pewarnaan ribut kita akan soal itu tuh. Yang satu maunya cepat, yang satu lambat gitu kan. Akan nanti diwarnai oleh ributnya kalau begitu. Alkitab berkata gini, carilah penolong yang sepadan. Artinya begini, I can do things. Dia juga bisa mengerjakan itu gitu kan. Tapi gini, waktu aku nggak bisa mengerjakan yang itu, mau aku bisa, tapi akan karena nggak begitu banyak hal yang mesti diurus ya, yang mesti dikerjain gitu kan. Aku nggak sempet nih ngerjain yang itu. Nah, penolongnya itu tuh, aku akan ngerjain yang itu. Kenapa? Karena kamu urus yang lain dulu deh. Aku bisa kok ngurus yang ini. Gitu. Nah itu tuh betapa pentingnya penolong yang sepadan. Kalau kita tahu sama-sama punya apa spiritnya kayak gitu, itu luar biasa. Kalau kita sama-sama menghargai waktu kita cuma tinggal 9 bulan untuk dapat 16 jiwa dan 20 reports, harusnya kita mempergunakan waktu dengan baik. Amin, saudara. Supaya visi ini bisa jalan dengan baik. Gitu. Gak ada orang suka orang telat, gak ada. Tapi kalau kita yang jadi yang telat ya, kita mintanya dimaklumi. Orang lain juga telat. Benar gak sih? Kita mintanya pemakluman pasti. Cuma 2 menit, tega banget 2 menit potong duit makan. Kalau gitu ada duit makan gitu. Cuma 2 menit, habis time. Gagal clock, duit makan hilang, gitu kan? Habis time. Tapi orang lain telat, gak apa-apa, orang lain gak apa-apa. Sampai kadang-kadang kita ngerti bahwa orang lain itu punya kesibukannya sendiri dan orang lain juga kita nggak tahu apa yang orang lain lalui, misalnya apalah gitu kan. Yang penting diri kita gitu. Diri kita kalau kita menghargai ya sudah gitu. Dan kita bisa do extra miles dengan itu. Hari ini kita belajar sebuah waktu dan biar Tuhan terus proses kehidupan kita supaya kita bisa melayani lebih lagi, lebih efektif lagi, extra mile gitu kan. Orang yang kepepet waktunya habis nggak punya waktu lagi, pasti pekerjaannya ordinary. Benar gak sih? Tugas nih misalnya gitu 1.600 word, 5.000 word misalnya gitu. Ya kan kita cuma punya waktu 2 jam gitu. Pasti hasilnya nggak akan sebaik orang yang punya waktu 5 jam, 6 jam untuk create perkataan kalimat yang bagus untuk kita bisa submit assignmentnya. Pasti begitu, benar gak sih? Kehabisan waktu sama dengan ordinary.
punya spare waktu, kita punya kesempatan doing extraordinary. Nah, kita mau jadi orang yang seperti apa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang punya spare, sehingga mereka ngurusin pekerjaan raja, mereka bisa menasehati, jadi penasehat-penasehatnya raja, plus mereka masih punya kesempatan waktu untuk berdoa, naik ke loteng atas dan berdoa tuh, cari wajah Tuhan, cari perkenanan Tuhan, cari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Itu spare waktu, benar gak sih? Benar gak? Spare waktu. Makanya gini, tanpa berlama-lama, bijaksanalah dengan waktu kita, ya, belajarlah mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dan ingat, makin lama kita belajar, makin banyak kehilangan orang-orang, entah itu jobmu kah, entah itu jemaatmu kah, entah itu siapa aja lah yang kita belum bisa handle, karena memang hukumnya begitu. Kita akan kehilangan orang-orang yang tidak bisa kita handle. Kalau dalam waktu, kita akan kehilangan orang-orang yang memegang prinsip teguh, aku gak mau dia telat. Kalau kita telat, kita akan kehilangan dead job, kita akan kehilangan teman-temannya dead job, gitu kan? Orang ini kan punya teman-teman gitu. Kalau datang ke Sydney, kita akan kehilangan dia, jobnya dia, kita akan kehilangan teman-temannya dia juga, relasinya dia, kita akan kehilangan. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya supaya berkat kita maksimal dan kita bisa do extraordinary. Amin, saudara. Saya minta, Yuki udah duduk lagi. Gak apa-apa ya, kalau kayak begini-begini ditambahin gak apa-apa ya saudara ya, supaya sama-sama kita bisa belajar. Dan anyway ini juga masih ada waktu kita bisa sama-sama fellowship. Jadi kita pakai waktu kita dengan baik, ya, pergunakan waktu dengan baik. Kejar sesuatu yang kita bisa kejar, terutama kerohanian, kejar, jangan sampai kendor gitu, supaya kita bisa menghadapi kegigihan iblis tuh. Iblis tuh gigih banget, teguh banget. Iblis tuh kerja keras banget. Bahkan ada yang pernah lihat penglihatan ini, saya nggak tahu ya, katanya begini. Di dalam satu buku yang saya baca bertahun-tahun yang lalu, iblis itu saking gigihnya begini ya, dia diperintahkan oleh atasan. Jadi iblis itu ada jenjang-jenjangnya, ya nggak tahu nanti kalau David mungkin bisa koreksi saya karena dia tahu dunia alam roh gitu. Iblis itu punya jenjang-jenjang. Dia diperintah oleh atasannya, kamu keluar sana, rusak dia, hancurkan dia, cari segala upaya, jalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum itu, masuk cari celah gitu, supaya kamu ketemu kelemahannya dia dan kamu bisa acak-acak kehidupannya dia. Lalu iblis ini lari jalan ke rumah tangga kita, cari di dalam kehidupan kita apa yang jadi kelemahan kita. Kalau dia tidak menemukan kelemahan kita, dia pulang ngadap ke atasannya. Koreksi saya kalau saya salah, ini saya hanya baca buku dia. Dia datang ngadap ke atasannya, dia dicambuk, cari lagi, cari, pulang nggak ketemu lagi, dia ngadap ke atasannya lagi. Gimana sih? Setiap orang pasti ada kelemahan, kenapa kamu nggak dapat? Pukulin lagi, dia cari lagi di luar lagi. Ya ada ini gak ada kelemahannya. Dia bentengin di hidupnya, dia begitu luar biasa gitu kan. Lalu dia balik lagi ke atasannya. Dia pukulin lagi, dia keluar lagi, segigih itu ya tuh iblis saudara. Korek nih Ivan. Tapi iblis aja gigih kayak begitu. Kita harus punya kegigihan yang sama. Kalau untuk urusan waktu aja kita nggak bisa handle. Pertama, hasil pelayanan kita pasti akan ordinary. Nggak mungkin. Saya itu ngerjain video klip itu dengan waktu yang sekanak-kanaknya. Artinya apa? Saya nggak bikin yang terbagus banget. Kenapa? Karena ini aja udah begadang-begadang. Kadang-kadang upload jam 11 malam, jam 2 pagi, jam 1 pagi, hanya untuk mengupayakan supaya ada video klip yang keluar. Saya harus menyadari bahwa gini, di antara kita semua baru saya nih yang bikin video klip satu, yang lain belum.
Kalau kita punya 10 orang yang bisa ngedit video, bisa doing film dan lain sebagainya, mungkin saya nggak perlu semelotot itu. Saya menyadari bahwa video klip kita masih ordinary. Kenapa? Karena waktu yang saya punya untuk doing itu terbatas. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Ada. Tapi biar kita gigih lah. Kejar apapun juga yang harus kita kejar. Jangan habiskan waktu dengan yang gagal. Ya toh? Jangan habiskan waktu dengan yang gagal. Untuk main keyboard kayak Yuki ini ya, di podcast setengah jam konsisten setiap hari selama 2 tahun, 3 tahun. Main model kayak begini, lagu kayak begini, lagu keluarga kayak begini, setengah jam konsisten setiap hari, nggak pakai bolong. 2 tahun lah, 6 bulan saudara akan main di sini. Saya jamin. Kenapa? Gampang. I've been there, saya sudah melewati gitu. Gampang untuk main drum. Kayak Ray main gitu ya. Iya, saya ngomong kalau gini kejauhan, gitu benar-benar tinggi. Kayak gitu ya. 6 bulan belajar beliin main. Karena memang kita mau melayani lebih. Gak ada yang susah sebenarnya. We've been there. Dan kita bisa kasih tahu jurus-jurusnya sebenarnya begitu ya kan. Dan untuk mengupayakan diri gak telat sebenarnya gak susah. Karena kadang-kadang kita memang bukan orang yang sebegitu menganggap bahwa waktu itu penting. Kita berdoa ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat Pastor ini Tuhan yang sudah share tentang Kronos, tentang Kairos Tuhan, tentang betapa berharganya waktu Tuhan, tentang mempergunakan waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali Tuhan, betapa pentingnya Tuhan kami menghargai Tuhan. Akan visa kami mungkin ada 3 tahun, mungkin ada 5 tahun di sini Tuhan. Apa yang harus kami perbuat Tuhan selama kami ada di Australia Tuhan? Mungkin visa kami hanya tinggal beberapa bulan Tuhan. Apa yang harus kami perbuat Tuhan? Supaya kami mempergunakan waktu sebaik-baiknya Tuhan. Apa yang harus kami pelajari di gereja ini Tuhan? Sampai nanti Kau Tuhan membawa kami ke tempat yang lain Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan mempergunakan waktu yang ada Tuhan. Karena sungguh waktu-waktu itu adalah berharga Tuhan Yesus. Tuhan kami gak mau melewatkan Tuhan Kairos itu Tuhan Yesus. Kami gak mau melewatkan Tuhan akan waktu-mu Tuhan Yesus. Kalau mau panggil kami Tuhan, biar kami responi dengan baik Tuhan. Kalau Kau kami melakukan apa Tuhan Yesus, biar kami adakan spare waktu itu Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan akan apa yang Kau mau Tuhan, supaya kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami semua yang mendengar hari ini Tuhan bisa mengerti Tuhan Yesus betapa berharganya waktu Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan jadi orang-orang yang melakukan visi-Mu Tuhan, mengerjakan visi-Mu Tuhan. Seperti Kristus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan setiap pekerjaannya Tuhan. Yang artinya Tuhan kami harus punya waktu Tuhan untuk sanggup menyelesaikannya Tuhan. Kami harus punya skill, kami harus punya kapabilitas Tuhan. Harus kami punya anointing yang cukup Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan setiap tugas, setiap kehendak Bapa Tuhan. Terima kasih, ajar kami Tuhan pergunakan waktu Tuhan dengan baik Tuhan. Supaya kami gak usah sampai ditegur orang lain Tuhan. Supaya kami gak perlu sampai dipecat orang Tuhan. Supaya kami gak perlu sampai dimarahin orang dulu Tuhan. Baru kami mengerti soal waktu Tuhan. Tapi dengan firman ini Tuhan kami bisa belajar. Oh iya, waktu itu berharga. Aku sedang membuang waktu dengan aku melakukan ini. Ajar kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang paling baik Tuhan, paling bagus untuk mengajar kehidupan kami Tuhan, dalam soal apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman ini Tuhan. Biar kami bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kita semua sama-sama yang sudah diberkati firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan kepada yang akan bagian selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Doli dan juga Mas Doli.
Bapak Doni Prianto ISLE. Hubungi beliau untuk informasi lebih lanjut. Semua teman-teman, bagi teman-teman yang tidak bisa datang misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang banyak sekali konsel di hari Minggu itu ada beberapa, dan teman-teman yang bisa hadir saja terserah mau di mana. Kita ada beberapa ya. Itu yang tadi untuk yang di rumah Pak Doni Prianto. Dan the other is Konsel Maskot jam 7.30 Thursday, bisa menghubungi Pak Jeffrey untuk informasi lebih lanjut. Kemudian juga ada Konsel Hisdel hari Rabu di tempatnya Ibu Desi, bisa menghubungi Ibu Desi di daerah Hisdel, dan juga di Konsel Kensi yang di rumah Ibu Fani, itu juga ada, itu hari Jumat ya. Kemudian juga ada Konsel ISLE jam 7, bisa kontak Bapak Stanley. Kemudian juga kita hari Senin juga ada Ala Indo Komsel jam 7.30. Jadi teman-teman yang bisa hadir kami persilakan. Dan juga kita ada doa syafaat. Doa syafaat itu selalu kita lakukan setiap hari Rabu di rumah Ibu Nini jam 10.30. Teman-teman yang ingin bergabung belajar berdoa bersama, kemudian atau ada keinginan pokok-pokok doa yang mau didoakan juga bisa menghubungi Ibu Nini atau Ibu Nur. Dan juga kita minggu ini juga ada bolong service jam 2, bisa kontak person dengan Pastor Doni ya. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membawa persembahan kita buat Tuhan kita. Mari kita baca ayat yang ada di amplop ini ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan buat kami selama 1 minggu ini Tuhan. Baik itu berkat kesehatan, pekerjaan, financial atau apapun juga Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberi Tuhan, kami mau mengembalikan seperpuluhan kami, persembahan kasih kami Tuhan. Biarlah semuanya itu dipergunakan untuk kemuliaan-Mu, untuk memperbesar kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi. Kau tahu Tuhan hati mereka, dan kami percaya berkat-Mu itu tidak akan pernah ya Tuhan kurang buat hidup kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Jadi start next week, karena kita ada 2 big event ya di tahun ini. Ada Kids Fair yang bulan September, ada juga nanti retreat dengan Pastor Victor, itu juga di bulan Oktober. Jadi cuma 1 bulan bedanya. Nah, kita doing fundraising, teman-teman yang megang fundraising itu Ibu Iin. Setiap minggu biasanya bisa juga Ibu Yeni. Setiap minggu kita doing something, jual segala macam yang bisa dijual. Ya kan, jadi tolong kontak Ibu Iin
biasanya ada makanan-makanan yang luar biasa enaknya. Kemudian ada satu lagi, kita akan doing kotak kecil di situ. Nanti itu akan ditaruh di situ selama sampai bulan Oktober. Jadi teman-teman yang ingin memberi, aku nggak mau beli makanan, aku mau beri aja langsung, boleh ditaruh di kotak itu juga nggak apa-apa. Nah mungkin teman-teman mikir, ngapain sih doing something for the kids gitu kan, mereka juga nggak ngerti apa sih ini gitu. Nah kids fair ini penting banget, which is community ini, gereja ini sedang menanamkan sesuatu pada anak-anak kecil. Kita percaya bahwa apa yang kita tanamin hari ini pada hidup mereka itu akan jadi bekal buat mereka di masa yang akan datang, di teenager mereka, di adult mereka nanti. Dan itu yang mau kita sampaikan ke anak-anak, bahwa lewat Kids Fair ini mereka, target kita adalah bahwa mereka juga mengenal Kristus dengan baik. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau menabur, silakan nanti di bawah mau $1, $2, $5, $10, terserah teman-teman. Yang merasa oh kayaknya saya belum mampu juga nggak dipaksa. Jadi pemberitahuan aja biar kita semua tahu di sini. Thank you sebelumnya, Tuhan yang memberkati. Juga kita punya teman baru namanya Luna. Kasih tepuk tangan. Selamat datang Luna, you're welcome here. Nanti bisa ngobrol dengan dia. Jadi teman-teman, saya undang semuanya bagi berdiri. Kita mau selesai kebaktian sore ini. Kita mau doa sama-sama. Saya undang semua bangkit berdiri. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak untuk sore hari ini Tuhan. Kau sudah Tuhan memuaskan hidup kami ya Bapak. Kami percaya Engkau Roh Kudus terus akan bekerja pada setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Pada setiap Tuhan anak-anak-Mu yang datang hari ini, kami percaya kami mendapatkan sesuatu yang spesial ya Bapak. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pembicara yang ada, Pastor Yeni Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Iwan, terus pakai hidup mereka ya Bapak. Kemanapun mereka pergi Tuhan, mereka memuliakan nama-Mu. Terus Tuhan urapi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini membawa bangsa Australia di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih untuk bangsa ini Tuhan, di dalamnya Tuhan kami dapat bekerja Tuhan, kami dapat berkarya ya Bapak. Kami dapat menikmati segala sesuatu yang baik yang datangnya daripada-Mu. Kami sungguh mengucap syukur, kami mau memberkati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati pemerintahan yang ada, kami memberkati kepala negara yang ada ya Bapak. Tuhan, kami serahkan hidup mereka Tuhan. Segala keputusan apapun yang mereka pilih hari-hari ini untuk bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan semua campur tangan Engkau yang boleh terjadi ya Bapak. Semuanya tidak terkecuali Tuhan. Bless this country Lord. Kami juga berdoa ampuni setiap kesalahan yang ada Tuhan. Mungkin Tuhan peraturan-peraturan yang melenceng, kami minta ampun ya Bapak. Biar Engkau yang menguduskan Tuhan, Engkau yang memurnikan ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan ketika bangsa ini menghadapi permasalahan Tuhan, apapun itu Tuhan, bahkan isu-isu yang sekarang kami berdoa Tuhan untuk coronavirus Tuhan, boleh bangsa ini dimampukan Tuhan dengan pemikiran-pemikiran yang baru Tuhan, dengan upaya-upaya yang baru Tuhan, biar semua aparat dapat bekerja sama Tuhan untuk menangani dengan baik ya Bapak. Biar kami juga berdoa Tuhan khusus untuk bangsa ini ditutup bungkus Tuhan dari pelebaran virus-virus yang ada Tuhan, dalam nama Yesus ya Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih, berkati juga Tuhan Indonesia. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan di mana keluarga besar kami ada di sana Tuhan. Kami berdoa untuk setiap border yang ada dari Sabang sampai Merauke. Minta perlindungan yang datang dari Allah Bapa Tuhan. Kami minta perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi dari virus ini Tuhan dalam nama Yesus ya Bapak. Juga berikan kekuatan untuk bangsa Indonesia ya Bapak, sehingga mereka mampu untuk menangani dengan baik ya Bapak. Keperluan setiap apapun yang mereka perlukan untuk menangani Tuhan virus ini dalam nama Yesus. Engkau Allah provider ya Bapak. Engkau mampu Tuhan untuk menyediakan segala yang dibutuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar kami yang ada di sana tanpa terkecuali Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Engkau lindungi hidup mereka Tuhan. Orang tua kami, adik-adik kami Tuhan, saudara kami semua ya Bapak. Kami percaya Tuhan aman Tuhan dan tentram di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, memberkati Presiden Tuhan beserta wakil jajaran yang ada Tuhan. Kami bawa Indonesia ya Bapak. Di Indonesia semakin maju Tuhan, mengenal Engkau, penuaian jiwa juga boleh terjadi atas Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa di mana tempat ini Tuhan menjadi tempat
lakukan apa yang Engkau mau ya Bapa. Tuhan, biar kami juga bersatu dalam unitnya dan oleh padamu. Kami boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan juga berikan Tuhan urapan kemampuan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang sore ini datang Tuhan. Kami gak mengerti apa menjadi permasalahan hidup mereka. Mungkin mereka datang Tuhan dengan segala kegelisahan Tuhan, dengan segala permasalahan yang ada Tuhan, dengan sakit penyakit yang ada ya Bapa. Tuhan, Engkau menilik sampai ke dalam hati yang paling dalam. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan baik Tuhan. Tuhan, biar Engkau melakukan mujizat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang membeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau hari ini Tuhan. Jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Bahkan teman-teman kami ya Tuhan yang melayani di depan Tuhan, di belakang yang tidak terlihat sekalipun, kami berdoa Engkau memberkati mereka. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah dengan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Dengan apa yang mereka perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa haleluya.